Malam itu, di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, suara perempuan bersenandung terdengar dari arah kebun belakang. Lembut, tapi ganjil. Nada yang berulang, seperti memanggil sesuatu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma dupa yang terbakar. Di halaman rumah itu, seekor ular besar melintas perlahan. Sisiknya berkilau emas di bawah cahaya bulan. Esok paginya, seorang pria ditemukan membiru, duduk bersila di kamarnya. Mulutnya setengah tersenyum, dan di hadapannya 3 buah kelapa muda terbuka tanpa ada yang menyentuh. Kisah ini bukan legenda, bukan dongeng yang diceritakan untuk menakuti anak kecil. Ini kisah nyata yang terjadi di tahun 2015. Kisah tentang seorang pria bernama Raffi, yang hidupnya berubah karena perjanjian dengan sesuatu yang tak seharusnya dimintai tolong. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe, karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Hujan baru saja berhenti malam itu. Aroma tanah basah bercampur udara dingin menusuk tulang. Rina duduk di teras rumah kayunya sambil menyeruput teh hangat. Dari kejauhan, terdengar deru mesin mobil yang tak biasa untuk gang sempit di desanya. Lampu depan mobil itu menyorot papan nama kelurahan di depan rumahnya. Mobil hitam mengilap berhenti perlahan. Lexus. Rina menatapnya heran. Di gang seperti ini, bahkan motor matic saja susah lewat. Dan kini ada mobil sekelas itu. Seorang pria turun dari dalam mobil, berpakaian rapi, wangi parfum mahal, dan di tangannya berkilat jam tangan fosil. Rina mengerutkan dahi, mencoba mengingat wajah itu. Dan ketika pria itu tersenyum, dunia seperti berhenti sesaat. "Rina, kamu masih ingat aku, kan?" Rina tertegun. Suara itu, suara yang sama dengan seseorang dari masa kecilnya. Raffi, teman SD-nya yang dulu selalu jadi bahan ejekan. Anak yang tubuhnya pendek, kulitnya hitam legam, bibir sumbing, dan hidup di rumah. Bambu reot beralaskan tanah. Anak yang dulu bahkan sering menangis di pojok kelas karena dibuli. Tapi pria di depannya kini berbeda jauh. Gagah, percaya diri, dan jelas. Kaya raya. "Raffi, ya Tuhan, kamu berubah banget," ujar Rina lirih. Raffi hanya tertawa kecil. "Aku cuma beruntung, Rin. Rezeki datang dari arah yang enggak disangka." Kata-katanya ringan, tapi ada sesuatu di balik senyum itu. Tatapannya kosong, dalam, seolah menyembunyikan sesuatu yang berat. Malam itu mereka berbincang lama di teras rumah. Raffi bercerita tentang hidupnya di Jakarta. Bagaimana ia pernah jadi pedagang asongan, lalu ojek untuk para pekerja malam, hingga akhirnya bisa menabung dan naik kelas. Rina mendengarkan sambil sesekali tersenyum, tapi hatinya gelisah. Ada sesuatu dari nada suara Raffi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Entah apa, entah kenapa. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kabar buruk datang. Ayah Raffi meninggal dunia. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang datang melayat, sebagian besar terkejut ketika melihat rumah orang tua Raffi kini berubah jadi bangunan besar dengan dinding marmer dan pendingin udara di setiap ruangan. Di gang sekecil itu, rumah itu tampak seperti istana. Rina ikut datang takziah. Suasana rumah itu aneh. Terlalu sepi untuk rumah yang baru kehilangan seseorang. Dupa terbakar di sudut ruang tamu, asapnya melingkar pelan ke arah langit-langit. Dan di tengah semua itu, Raffi berdiri dengan wajah pucat, matanya kosong. Ketika Rina mendekat, ia hanya mendengar kalimat itu keluar dari mulut Raffi. "Kadang, rezeki datang bareng bayangan yang nggak bisa kita hindari, Rin."
Kalimat itu terus terngiang di kepala Rina, bahkan setelah hari berganti minggu. Dan malam-malam berikutnya, ia sering terbangun karena mimpi yang sama. Seekor ular besar berwarna emas melilit tubuh seseorang di tengah kegelapan. Dan dari jauh, terdengar suara perempuan bersenandung lembut. Kadang, kemewahan datang dengan bayangan yang tak bisa kita lihat. Bayangan yang hanya menampakkan diri ketika malam terlalu sunyi dan dupa mulai terbakar sendiri. Malam itu, Rina kembali mendengar kabar kematian dari keluarga Raffi. Dan untuk kedua kalinya, ia datang melayat, kali ini untuk ibu Raffi. Setahun setelah ayahnya dimakamkan, Rina mendapat kabar mengejutkan. Ibu Raffi meninggal dunia. Katanya nggak sakit, Rina, ujar Pak RT saat mereka bertemu di pemakaman. Baru kemarin sore masih kelihatan sehat. Pagi ini ketemu udah nggak ada. Posisi bersimpu di kamar mandi. Membiru. Rina tercekat. Kata membiru itu terasa seperti dejavu. Ayah Raffi juga ditemukan dengan tubuh yang sama. Dingin, membiru, dan posisi duduk yang tak wajar. Suasana rumah duka sama seperti sebelumnya. Sunyi. Tak ada tangisan keras, tak ada suara doa yang khusyuk. Hanya aroma dupa yang memenuhi seluruh ruangan, menusuk hidung. Dan Raffi kini semakin aneh. Tubuhnya lebih kurus, matanya sayu, tapi pakaian dan barang-barangnya semakin mahal. Ketika orang-orang membaca doa, Rina sempat memperhatikan tangan Raffi. Ada gelang kecil di pergelangan kirinya, berbentuk sisik ular keemasan. Waktu berjalan. Tahun 2017, Rina mendapat kabar bahwa Raffi menikah. Wanita itu bernama Fani, penyanyi organ tunggal dari luar Jawa, cantik, lembut, dan penuh senyum. Pernikahan mereka meriah. Rina tak bisa datang, tapi dari cerita orang-orang, Raffi kini punya segalanya. Sawah, rumah di beberapa desa, bahkan 2 mobil Lexus. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah menikah, di tengah malam, Raffi datang ke rumah Rina dalam keadaan panik. "Rin, tolong, Fani mau lahiran. Sekarang." Rina yang masih mengenakan daster langsung ikut naik ke mobil. Fani tampak kesakitan di kursi belakang. Raffi menyetir dengan wajah tegang, matanya terus melirik jam di dashboard. Mereka berpacu mencari bidan yang buka malam itu. Tapi anehnya, 3 bidan berbeda menolak. 1 sedang dinas luar kota, 1 penuh pasien, 1 lagi rumahnya gelap tanpa tanda kehidupan. Rina mulai gelisah. "Vi, udah ke rumah sakit besar aja, yang di jalan raya itu." Raffi menggeleng keras. "Enggak, aku nggak mau lewat sana. Aku dibully di sana waktu kecil. Aku nggak akan pernah ke tempat itu lagi." Nada suaranya berubah. Matanya tajam, tapi tangannya gemetar di setir. Mobil berbelok ke arah jalan kecil yang menurun, melewati pepohonan tinggi. "Vi, ini kemana? Rumah sakit mana lagi di sini?" Raffi tak menjawab. Ia terus melaju, sampai akhirnya berhenti di depan bangunan tua berlumut. Sebuah rumah sakit, tapi dari luar tampak tak berpenghuni. Lampu-lampunya padam, kecuali 1 ruangan di tengah bangunan yang terlihat terang benderang. Dari kaca jendela, terlihat orang-orang berseragam putih berlalu lalang. Beberapa seperti membawa tandu, sebagian lagi sibuk di meja penerimaan. Rina mengerutkan dahi. "Vi, ini rumah sakit udah tutup dari dulu kan?" "Kok?" Raffi menatapnya sekilas. "Udah, Rin. Diam aja di mobil." Aku turun sama Fani, iya, menurunkan istrinya dengan kursi roda, masuk ke ruangan terang itu. Rina menunggu di mobil, tapi ada yang janggal. Seseorang lewat di depan kaca mobilnya. Sosok berpakaian suster, wajahnya pucat, matanya kosong. Lalu menghilang begitu saja di balik dinding. Detik demi detik terasa lama. Udara di dalam mobil semakin dingin, padahal mesin sudah dimatikan. Jam di dashboard berhenti di pukul 20,
2:37. Tak lama, Raffi keluar lagi. "Rin, jangan keluar. Tunggu di sini aja." Wajahnya kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rina ingin bertanya, tapi lidahnya terasa berat, seolah terkunci. Raffi berjalan cepat menyeberang, jalan ke arah warung kecil di seberang sungai. Rina mengikuti dari jauh. Pemilik warung, seorang lelaki tua, menatap Raffi dengan pandangan bingung. "Anak muda, kamu dari mana?" tanya lelaki itu. "Dari rumah sakit depan," jawab Raffi cepat. Lelaki itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Rumah sakit depan? Nah, rumah sakit itu udah tutup 5 tahun yang lalu." Rina merinding. Raffi kaku. Lalu tanpa sepatah kata, ia lari kembali ke arah bangunan itu. Tapi ketika ia sampai di depan gerbang, semuanya gelap. Tak ada lampu, tak ada suara, tak ada siapa-siapa. Hanya gedung tua yang ditelan waktu. Rina menyusul perlahan. Dari balik pagar, ia melihat sesuatu bergerak. Seseorang keluar dari pintu bangunan itu. Fanny, wajahnya pucat, lemah, duduk di kursi roda. Di pangkuannya, seorang bayi. Bayi itu diam. Tubuhnya biru keunguan, dingin, dan kulitnya tampak seperti bersisik. Rina menahan napas. Matanya tak sanggup berpaling. Fanny tak bicara, hanya menatap kosong sambil memeluk bayinya erat-erat. Raffi berlari menghampiri, menutupi tubuh istrinya dengan jaket. "Udah Rin, jangan tanya apa-apa," katanya lirih. Rina tak bisa berkata-kata. Ia hanya tahu satu hal. Malam itu, seorang bayi lahir di rumah sakit yang sudah lama mati. Beberapa hari kemudian, bayi itu meninggal dunia. Tubuhnya membiru sepenuhnya. Dan sebulan setelahnya, Fanny, istrinya Raffi, menyusul. Tanpa sebab, tanpa penyakit, tanpa tanda-tanda. Raffi semakin kaya, tapi wajahnya semakin layu, tubuhnya semakin rapuh. Kadang ia duduk sendirian di beranda rumah mewahnya, menatap sawah luas yang baru ia beli, sambil berbisik. "Kalau aja dulu aku nggak ke sana, mungkin semua nggak begini." Dan malam-malam berikutnya, Rina mulai mendengar sesuatu dari kebun belakang rumahnya. Suara langkah yang menyeret, dan bisikan lirih seperti nyanyian. Kadang manusia terlalu lama menatap gelap, sampai ia lupa bahwa kegelapan pun bisa menatap balik. Dan malam itu, Raffi akhirnya mengakui sesuatu. Sesuatu yang membuat Rina menyesal telah mendengarnya seumur hidupnya. Awal tahun 2018. Rina sedang menjemur padi di halaman ketika mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Raffi turun dengan wajah yang berbeda dari terakhir kali. Pucat, mata cekung, tubuh kurus seperti habis sakit parah. "Rin, aku boleh cerita sesuatu?" katanya lirih. Rina mengangguk. Mereka duduk di teras. Raffi gemetar. Tangannya dingin, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu kamu satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Rina menelan ludah. Ia tahu kalimat semacam itu tidak pernah jadi pertanda baik. Setelah beberapa menit diam, Raffi membuka mulut. Dan kata-kata yang keluar malam itu mengubah segalanya. "Aku ikut pesugihan, Rin." Rina terdiam. Hening terasa menekan di antara mereka. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terasa seperti denting jam kematian. "Jangan bercanda, Vi. Kamu sakit ya?" Raffi menggeleng pelan. "Enggak, Rin. Aku serius. Semua yang kamu lihat, rumah, sawah, mobil, semua karena itu." Ia menarik napas panjang. Tangannya menutup wajah. "Aku mulai tahun 2011. Waktu itu aku di Jakarta. Aku capek miskin, capek dihina, capek ditertawakan orang." Ia menatap jauh ke halaman, matanya kosong. "Sampai suatu malam, aku ketemu orang yang ngomong tentang tempat di Sukabumi. Katanya, ada jalan untuk jadi kaya. Asal berani bayar harga." Rina menggigil. Kata bayar harga terasa begitu dingin di telinganya. "Aku pikir cuman ritual biasa, Rin.
Tapi ternyata enggak. Itu perjanjian. Dengan siluman ular. Nyai Ular Raffi mulai bercerita. Ia datang ke sebuah tempat terpencil di Sukabumi, menembus hutan dengan ditemani seorang pemandu. Di sana, ada gua besar di tepi sungai. Di depan gua, dupa menyala dan suara gamelan halus terdengar entah dari mana. Pas aku masuk, aku lihat sesuatu yang enggak bisa aku jelasin, katanya lirih. Seekor ular besar, sisiknya berkilau emas, tapi di matanya, aku lihat wajah perempuan. Nyai itu tidak menyerangnya, hanya menatap lama, lalu berbicara. Suaranya lembut, tapi menekan, seperti ada ribuan suara lain di balik satu mulut. Kamu ingin kaya, Raffi? Aku ingin berhenti jadi bahan hinaan. Kamu siap bayar harga? Raffi mengangguk tanpa berpikir panjang. Dan disitulah kesalahannya dimulai. Nyai itu sebenarnya baik, Rin, kata Raffi pelan. Dia malah 2 kali nolak aku. Katanya, jangan ikut aku kalau kamu masih punya iman. Kamu masih punya Gusti Allah. Katanya Raffi terdiam sesaat. Tapi aku keras kepala. Aku pikir itu cuma ujian. Aku datang lagi dan lagi. Di kedatangannya yang ketiga, Nyai Ular menatapnya dalam. Kalau kamu benar-benar mau, ini konsekuensinya. Keluargamu akan jadi tumbal. Setiap 11 bulan, 1 nyawa akan aku ambil. Dan 7 tahun dari sekarang, giliranmu yang menyusul. Raffi menggigil waktu bercerita. Nadanya seperti orang yang menyesali setiap kata yang diucapkan. Tapi waktu itu, aku nggak mikir apa-apa. Aku cuma pengen keluar dari kemiskinan. Nyai itu mengeluarkan kain berwarna ungu muda dan menyelimutkannya di bahunya. Selama kain ini masih berwarna terang, artinya aku senang denganmu, katanya. Tapi kalau berubah jadi merah marun, bersiaplah. Setelah itu, Nyai menghilang ke dalam gua. Dan sejak hari itu, hidup Raffi berubah. Dalam 2 tahun, ia kaya mendadak. Dari pedagang asongan, ia punya kontrakan. Dari tukang ojek, ia punya mobil. Tapi bersamaan dengan itu, keluarganya satu persatu menghilang. Ayahnya meninggal 11 bulan setelah perjanjian itu. Ibunya setahun kemudian. Bayi dan istrinya menyusul beberapa tahun setelah itu. Dan sekarang, Raffi tinggal menunggu gilirannya. Rin, Nyai itu janji aku cuma punya 7 tahun. Sekarang tahun ke-7. Katanya dengan suara bergetar. Tubuhku udah mulai rusak. Ginjalku tinggal separuh. Aku cuci darah 2 kali seminggu. Rina menatapnya ngeri. Vi, kamu masih bisa tobat. Masih bisa minta ampun. Raffi menunduk. Aku udah coba. Aku udah keliling Jawa, Kalimantan, nyari kiai, ustadz, paranormal. Semua bilang hal yang sama. Perjanjian itu nggak bisa diputus. Kalau dipaksa, kampung ini yang kena bencana. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma minta satu hal, Rin. Kalau nanti aku meninggal, tolong bawain 3 kelapa muda ke pusaraku. Jangan ditutup. Buka aja kulitnya. Rina menatapnya tak percaya. Untuk apa? Nyai itu bilang, aku bakal haus di sana. Malam itu, setelah Raffi pulang, Rina tak bisa tidur. Di luar rumah, angin berembus kencang, membuat daun mangga bergesekan seperti bisikan. Ia teringat kata-kata Raffi yang terakhir, tentang haus, tentang Nyai, dan tentang 7 tahun yang hampir tiba. Dan di antara desiran angin itu, Rina yakin ia mendengar suara samar dari arah kebun belakang. Suara perempuan bersenandung lembut. Ketika seseorang membuat perjanjian dengan kegelapan, maka ia tak perlu mencarinya lagi. Kegelapan akan datang sendiri, menjemput, dengan cara paling halus yang bisa dibayangkan. Dan bagi Raffi, tanda-tanda itu sudah dimulai. Beberapa bulan setelah pengakuan itu, Rina jarang melihat Raffi. Rumah mewahnya tampak sepi. Pintu gerbangnya selalu tertutup. Orang-orang bilang, Raffi sudah jarang keluar rumah. Hanya sesekali terlihat mobilnya melintas pelan di jalan desa, menuju arah timur menjelang maghrib,
lalu hilang di tikungan sawah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sampai suatu sore, Rina mendengar ketukan di pintu rumahnya. Ketukan pelan, tapi berulang, seperti orang ragu mengetuk. Ketika ia buka, Raffi berdiri di depan pintu. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Kulitnya pucat kekuningan, mata cekung, bibir membiru. "Vi, kamu kenapa?" tanya Rina. Raffi tersenyum lemah. "Cuci darahku gagal, Rin. Dokter bilang ginjalku udah nggak berfungsi." Rina tercekat. "Tapi kamu harus ke rumah sakit lagi, Vi." "Aku udah nggak mau, Rin," potongnya cepat. "Aku udah capek. Aku tahu waktuku sebentar lagi." Rina terdiam. Di sela-sela napasnya yang berat, Raffi berkata, "Tadi malam, aku mimpi, Rin. Nyai itu datang, matanya menerawang jauh, seperti melihat sesuatu yang tak ada di depan mereka. Dia duduk di kursi itu," katanya sambil menunjuk ke kursi bambu di teras. "Dia senyum, bilang waktuku udah dekat. Tapi yang bikin aku takut bukan itu. Aku lihat kamu juga di sana." Rina menelan ludah. Ngapain aku di mimpi kamu?" Raffi menggeleng pelan. "Nyai cuma bilang, perjanjianmu tak akan berhenti di kamu, Raffi. Akan ada yang menyimpan kisahmu." Kata-kata itu menancap di kepala Rina seperti paku dingin. Malam itu, setelah Raffi pulang, ia tak bisa tidur. Beberapa hari berikutnya, gangguan mulai muncul. Awalnya hanya suara-suara samar di kebun belakang rumah Rina. Suara seperti orang menyeret kaki, kadang seperti sesuatu yang besar merayap di antara semak. Lalu, aroma dupa mulai muncul di dalam rumah. Padahal Rina tak pernah menyalakan dupa. Asapnya tipis, tapi baunya sama persis seperti di rumah Raffi dulu. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara dari arah dapur. Suara lembut seorang perempuan yang bersenandung. Nada itu sama, pelan, berirama, dan mencekam. Suara itu semakin dekat. Langkah Rina berat ketika ia memberanikan diri mendekat ke dapur. Tapi saat sampai di sana, dapurnya kosong. Hanya jendela yang setengah terbuka dan tirai yang bergoyang pelan. Di lantai, Rina menemukan sesuatu. Seekor sisik berwarna keemasan. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari tetangga. "Rina, Raffi nyari kamu." Katanya penting banget. Rina langsung menuju rumah Raffi sore itu. Pintu gerbangnya terbuka setengah, tapi rumahnya tampak gelap. Tak ada suara apapun, hanya denging pelan dari AC yang masih menyala. Di ruang tamu, Rina memanggil pelan. "Vi, kamu di mana?" Dari dalam kamar terdengar suara serak. "Masuk aja, Rin." Rina melangkah pelan ke arah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Cahaya dari jendela menyorot ke satu titik di lantai. Raffi duduk bersila di depan meja kecil penuh dupa dan sesajen. Matanya menatap kosong ke arah foto Fani dan bayi mereka yang sudah meninggal. "Rin," suaranya berat. "Aku udah ke banyak orang, ke ustadz, ke kiai, ke dukun. Semuanya angkat tangan. Katanya perjanjian ini udah ditutup rapat. Kalau diputus, kampung ini bisa kena bencana." Air mata menetes di pipinya. "Aku cuma pengen satu hal sekarang. Tolong, nanti kalau aku nggak ada, bawain aku 3 kelapa muda. Jangan ditutup, Rin." Buka kulitnya Rina menggigil mendengar permintaan itu lagi. "Vi, jangan ngomong gitu." Raffi tersenyum samar. "Kalau kamu dengar sesuatu nanti malam, jangan takut. Itu cuman aku yang pamit malam itu." Rina benar-benar tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2.45. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, sunyi sekali. Lalu terdengar suara seperti logam digesek dari halaman. "Kerang, kerang." Disusul suara berat, seperti sesuatu menyeret rantai. Dari arah timur rumah, muncul aroma dupa yang kuat sekali. Rina menutup hidung, tapi udara di kamar terasa tebal, lembab, dan dingin. Lalu, terdengar suara langkah pelan.
langkah seseorang yang berhenti di depan pintu kamarnya. Tanpa sadar, air mata Rina menetes. "Ya Allah," bisiknya pelan. Dari celah pintu, ia melihat bayangan melintas, bukan manusia. Tubuh panjang melata, kulitnya berkilau emas di bawah cahaya bulan. Dan dari ujung ekornya, menjuntai kain berwarna ungu pias. Berubah merah marun perlahan-lahan. Suara perempuan itu kembali terdengar, lembut namun mengiris. Keesokan paginya, kabar itu datang. Raffi ditemukan meninggal di rumahnya. Posisinya bersila di depan meja kecil yang penuh dupa dan kelapa muda. Wajahnya membiru, matanya setengah terbuka, seperti sedang memandang sesuatu yang tak terlihat. Rina datang bersama warga dan Pak RT. Tak ada yang berani menyentuh tubuhnya, sampai akhirnya seorang ustadz datang untuk memandikan jenazah. Di kamar itu, Rina memperhatikan satu hal yang membuat darahnya membeku. Di dinding, ada goresan panjang menyerupai sisik ular. Dan di dekatnya, sehelai kain ungu yang ujungnya berubah merah. Sore harinya, Rina memenuhi janji terakhirnya. Ia membawa 3 kelapa muda ke makam Raffi. Dibukanya satu persatu, diletakkan di atas pusara yang masih basah. Angin sore berembus pelan, membawa aroma dupa samar dari arah barat. Langit mendung, tapi tak ada hujan. Dan di antara suara gemerisik daun, Rina mendengar suara lembut memanggil namanya. "Rina." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya makam-makam sunyi di sekelilingnya. Tapi di antara kelapa yang diletakkannya, salah satunya bergoyang pelan, seolah dari dalam ada sesuatu yang bergerak. Kematian seharusnya mengakhiri segalanya. Tapi bagi sebagian orang, kematian hanyalah awal dari kutukan yang belum selesai. Dan bagi Rina, malam-malam tenang tak pernah kembali setelah Raffi dimakamkan. Sudah 2 minggu sejak Raffi dimakamkan. Desa kembali tenang, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Tapi bagi Rina, setiap malam terasa berbeda. Ia mulai sering terbangun pukul 3 pagi tanpa sebab. Lampu kamarnya tiba-tiba redup. Kain gorden bergoyang meski jendela tertutup rapat. Dan dari luar rumah, ia kadang mendengar bunyi lembut, seperti sesuatu yang licin merayap di atas tanah. Mula-mula Rina berpikir itu hanya imajinasinya. Trauma karena kematian sahabatnya yang tragis. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Suatu malam, ia mendengar suara dari depan rumah. Suara seseorang yang sedang berjalan pelan, menyeret sesuatu berat di tanah. Ketika ia mengintip lewat celah jendela, jalan di depan rumahnya kosong. Namun di tanah terlihat bekas jejak panjang, berkelok, seperti diseret oleh tubuh yang melata. Rina menutup jendela cepat-cepat, jantungnya berdebar. Di kepalanya, bayangan Raffi bersila di depan, dupa masih begitu jelas. Beberapa hari kemudian, Rina didatangi Pak RT. "Rina, kamu dengar kabar nggak? Rumah Raffi mulai rame lagi." Rina menatap bingung. "Rame gimana, Pak? Kan udah dikunci." "Iya, tapi warga sering lihat lampu kamar atasnya nyala sendiri. Kadang terdengar suara orang nyanyi. Kadang ada aroma dupa dari halaman tubuh." Rina langsung kaku. Ia tahu persis aroma seperti apa yang dimaksud. Malamnya, rasa penasaran bercampur, takut membuatnya memutuskan datang ke rumah Raffi. Ia membawa senter dan sebotol air doa dari ustaz yang dulu memandikan jenazah Raffi. Rumah itu masih sama, megah tapi sunyi. Pintu gerbangnya berderit pelan saat didorong. Begitu masuk halaman, udara di sekitar terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Dan bau dupa itu semakin kuat. Rina melangkah perlahan masuk ke ruang tamu. Senter di tangannya bergetar. Cahaya menyorot meja kecil di sudut ruangan. Masih ada sisa lilin, abu dupa,
dan 3 batok kelapa yang kini kering. Rina menelan ludah, lalu memanggil pelan. "Vi, ini aku." "Rina." Tak ada jawaban. Tapi dari arah kamar yang dulu tertutup rapat, terdengar suara pelan. Suara perempuan bersenandung. Pelan, teratur. Rina terpaku. Suara itu bukan milik Raffi. Lembut, tapi dalam dan menggema, seperti datang dari bawah tanah. Senter di tangannya bergetar semakin keras. Ia mencoba melangkah mendekat ke kamar itu. Tapi baru 2 langkah, pintu kamar terbuka sendiri. Cahaya lilin dari dalam menyorot ruangan kosong dengan tembok berlumut. Tepat di tengahnya ada sesuatu seperti genangan air, dan di dalamnya seberkas kilau emas melintas cepat, seperti sisik ular yang bergerak di bawah permukaan. Rina memundurkan langkah dengan napas tercekat. Tapi sebelum ia sempat keluar, suara perempuan itu kembali terdengar. "Terima kasih sudah bawakan kelapanya." Rina menoleh cepat. Di cermin di dinding, ia melihat pantulan wajah seorang wanita, cantik berbusana kemben ungu. Wajahnya pucat, matanya teduh, namun tajam seperti mata ular. Perempuan itu tersenyum pelan. "Sekarang, giliranku menjaga kisahnya," katanya lirih. Rina berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di jalan, ia menatap ke arah rumah itu. Semua lampu di dalam tiba-tiba padam bersamaan. Hanya tersisa satu cahaya kecil dari kamar atas, seperti lilin yang berkelip pelan lalu padam. Sejak malam itu, Rina jatuh sakit. Tubuhnya lemas, matanya sering berat saat malam tiba. Setiap kali ia mulai terlelap, ia selalu bermimpi tempat yang sama. Gua besar di tepi sungai, dengan ribuan lilin menyala di sepanjang dinding. Di tengah gua itu, ular besar berwarna emas menatapnya. Kadang ular itu hanya berdiam, kadang melingkar pelan seolah melindunginya. Dan di belakangnya, Raffi berdiri dengan wajah tenang, mengenakan pakaian putih. Ia tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu tahu, Rin. Perjanjian ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang ingatan." Rina terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Sejak malam itu, suara senandung itu tak pernah benar-benar hilang. Kadang terdengar di telinganya saat ia sendirian, kadang seperti bisikan lembut dari arah sawah. Beberapa tahun kemudian, rumah Raffi dibiarkan kosong. Orang-orang bilang siapapun yang mencoba menempati rumah itu akan sakit atau mendengar nyanyian aneh di malam hari. Sebagian warga bahkan percaya setiap 7 tahun sekali, Nyai Ular akan kembali untuk menagih janji baru. Dan di teras rumah Rina, yang kini sudah menua, masih ada satu kursi bambu yang selalu ia biarkan kosong. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang pesugihan, tapi tentang manusia yang terlalu lelah berjuang dengan caranya sendiri, hingga lupa bahwa tidak semua pertolongan pantas diminta. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.